Halo guys, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas sebuah film yang berjudul After Earth. Film ini dirilis pada tahun 2013 lalu. Film ini dibintangi oleh Will Smith dengan anaknya Jaden Smith. After Earth menceritakan tentang kehidupan manusia setelah meninggalkan bumi, karena suatu bencana yang menghancurkan bumi. Manusia yang selamat kembali mendirikan kehidupan mereka di planet yang bernama Nova Prime. Planet ini berjarak sekian tahun cahaya dari bumi. Sebuah organisasi yang bernama Ranger Corps yang mencintai perdamaian pun dibentuk setelah 1000 tahun bumi ditinggalkan. Di bawah pimpinan Jenderal Cyper yaitu Will Smith, organisasi ini membawa sebuah misi kembali ke bumi. Putranya Kitai yaitu Jaden Smith turut diajak dalam misi itu. Mereka terbang ke sabuk asteroid dan jatuh di bumi. Semua orang tewas dalam misi itu kecuali Cyper dan Kitai. Langsung saja guys, kita simak alur cerita film ini. Scenes pertama dibuka dengan kita yang terbaring, lalu bercerita tentang kehidupan di bumi yang sudah hancur sepenuhnya oleh ulah manusia. Pemerintah pun membentuk sebuah organisasi bernama Ranger Corps. Organisasi tersebut menyelamatkan manusia dari kepunahan. Saat terjadi bencana besar, Ranger Corps membawa manusia ke planet baru bernama Nova Prime. Namun planet tersebut dihuni oleh para alien. Alien pun menciptakan sebuah makhluk yang bernama Ursa untuk mengusir manusia dari sana. Saat manusia terdesak, muncullah secercah harapan untuk melawan balik melalui seorang jenderal Ranger Corps bernama Cyper. Ternyata diketahui bahwa Ursa tidak dapat melihat. Mereka membunuh berdasarkan feromon ketakutan manusia itu sendiri. Sedangkan manusia yang dapat menaklukkan ketakutannya disebut sebagai ghost. Kemudian scenes berganti ke 3 hari sebelumnya. Di sana Kitai sedang mengikuti tes untuk menjadi ranger, dan dia harus menerima kegagalan karena belum memenuhi syarat. Kitai sepertinya sangat ingin menjadi ranger agar dapat mendapatkan perhatian ayahnya. Malamnya, ketika sedang berkumpul untuk makan, Cyper dengan ego jenderalnya mengatakan bahwa Kitai belum siap menjadi ranger karena gagal dalam tes. Tetapi Kitai membantahnya dan terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Di sini terlihat Cyper sangat mendidik Kitai, namun terlalu keras. Sedangkan Kitai hanya ingin mendapatkan perhatian dari Cyper dengan cara mengikutinya sebagai ranger. Seusai makan, Cyper bercerita akan pergi ke Ipitos keesokan paginya kepada istrinya. Kemudian istrinya menjelaskan bahwa Kitai bersikap seperti itu karena menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Senshi. Di sini Senshi belum dijelaskan dia itu siapa. Setelah percakapan itu, Cyper pun mengajak Kitai yang berada di kamarnya untuk pergi bersamanya esok hari ke Ipitos. Di sini kita tahu ternyata jenderal hebat seorang ghost sekalipun sangat peduli terhadap keluarganya. Lanjut, keesokan paginya ketika Cyper dan Kitai yang hendak berangkat, terjadi sebuah momen mengharukan dan profesionalitas dari seorang jenderal kepada ranger lain terlihat. Di sana seorang ranger pincang mengucapkan terima kasih kepada Cyper karena sudah menyelamatkannya. Dan dia memaksa dirinya untuk berdiri. Di sini saya pribadi sangat suka dengan adegan seperti ini karena terlihat solidaritas antara prajurit yang begitu kuat. Ketika dalam perjalanan menuju Ipitos saat saya tertidur, Kitai mencoba untuk melihat ke bagian dalam pesawat. Ternyata di sana ada satu telur Ursa. Ranger membawa Ursa tersebut untuk dijadikan bahan pelatihan menjadi ghost. Lalu dia bertemu dengan seorang ranger. Dan ranger tersebut nampaknya sedang mengerjai Kitai. Dia menyuruh Kitai mendekati telur Ursa itu untuk menjadi ghost. Karena Kitai sangat penasaran dan ingin menjadi ghost, dia pun mencoba mendekati telur Ursa itu. Lalu bayangan masa kecilnya muncul. Ternyata di dalam bayangan Kitai itu adalah Senshi, kakaknya Kitai, yang mati ketika menyelamatkan Kitai dari Ursa. Bayangan itu terus muncul di pikiran Kitai, lalu Kitai pun gagal karena mengeluarkan feromon ketakutan, dan Ursa tersebut dapat merasakannya. Senshi! She sees you, kid.
Di sisi lain, Cyper merasakan suatu getaran kecil pada dinding pesawat. Dia memiliki insting yang kuat. Lalu dia menyuruh semua ranger untuk memeriksanya, dan dia mencoba memperingatkan pilot kapal. Dan si pilot tersebut malah ngacangin si Cyper. Kemudian selang beberapa detik terjadi sebuah badai ledakan. Mamam, itu sih gak bisa dibilangin. Pesawat pun mengalami kerusakan yang cukup parah, yang mengharuskan mereka berhenti di planet terdekat, yaitu Hangar Lycia. Mereka pun melakukan teleportasi ke planet tersebut. Sesudah berteleportasi, ternyata mesin pesawat mengalami malfungsi, sehingga mereka berteleportasi ke planet yang lain, yaitu planet yang paling berbahaya di karantina 1, Bumi. Warning, this planet has been declared unfit for human habitation. Placed under Class 1 quarantine by the Interplanetary Authority, under penalty of law. Do not attempt to land. Karena tidak punya pilihan, pesawat pun didaratkan di sana. Ternyata kerusakan pesawat terlalu parah hingga pesawat hancur dalam pendaratan. Ketika tersadar, kita melihat ranger lain yang selamat, dan mereka semua mati, menyisakan dirinya dengan Cyper. Sementara Cyper mengalami patah tulang. Karena suara mereka rusak, Cyper pun memberikan sebuah misi kepada kita untuk mengambil suara cadangan yang berada di ekor pesawat yang terbelah akibat pendaratan tadi. Dan karena tidak punya pilihan, kita pun harus melakukan misi tersebut. Diketahui bagian ekor pesawat letaknya lumayan jauh, sekitar 100 km. I have to go retrieve the beacon. Or we're going to die. Kitai diberikan 6 inhaler yang berfungsi untuk melindungi paru-parunya dari oksigen bumi yang berbahaya. Dan setiap inhaler mampu bertahan selama 24 jam. Cyper juga akan turut memantau dan memberikan instruksi kepada Kitai melalui kamera ransel Kitai. Kitai juga diberikan senjata canggih yang memiliki 22 bentuk senjata. Cyper juga menegaskan kepada Kitai untuk lebih berhati-hati, karena planet ini merupakan planet bumi, planet yang paling berbahaya di karantina 1. Terlebih lagi, telur Ursa yang mereka bawa tidak diketahui keberadaannya, dan bisa jadi Ursa tersebut masih hidup. Saat Kitai menjalankan misinya, Cyper melepaskan beberapa robot pengintai untuk mencari keberadaan sang Ursa. Cyper juga menjelaskan kepada Kitai bahwa Kitai harus menjaga alat komunikasi di lengannya agar tidak rusak, karena alat itu merupakan alat komunikasi satu-satunya. Cyper juga menjelaskan bahwa temperatur bumi sangat berbahaya. Ketika malam hari suhunya berubah menjadi sangat dingin. Namun ada beberapa tempat yang bersuhu hangat yang bernama hotspot. Kitai harus sampai ke tempat itu ketika sore hari sebelum malam tiba. Selagi Kitai menjalankan misinya, Cyper berencana untuk menyambungkan tekniknya yang terputus. Dia menyuntikkan obat bius. Obat tersebut dapat memberikan efek kantuk yang begitu berat. Kemudian dia terbayang dengan seorang wanita. Ya, wanita tersebut adalah Senshi, kakaknya Kitai. Kemudian Cyper memberitahu bahwa ada objek yang mendekati Kitai. Ternyata objek tersebut seekor babon. Karena Kitai sangat panik, dia malah melempari babon tersebut dengan batu. Dan karena hal tersebut, babon itu bersama kawanannya mengejar-ngejar Kitai. Singkat cerita, Kitai berhasil selamat dengan cara memasukkan dirinya ke dalam air sungai. Lalu tiba-tiba baju Kitai berubah menjadi putih, yang menandakan Kitai sedang terkena racun. Ternyata lengan Kitai tertempel lintah, yang pastinya lintah tersebut berbahaya karena berevolusi. Kemudian Cyper pun menyuruh Kitai menyuntikkan anti racun ke jantungnya secara berurutan. Ketika hendak melakukan suntikan yang kedua, tiba-tiba tangan Kitai tidak bisa bergerak, dan Cyper menyuruhnya untuk menjatuhkan diri untuk menekan suntikan tersebut. Lalu Kitai pun tertidur untuk beberapa saat. Karena waktu mulai sore, Cyper menyuruh Kitai untuk bergegas pergi ke hotspot yang bersuhu hangat.
yang tadi dijelaskan di awal. Sementara itu, Cypher berhasil menyambung arterinya yang terputus sambil terbayang-bayang Senshi. Kemudian Cypher menyuruh Kitai untuk menghitung inhaler yang tersisa. Ternyata 2 inhaler rusak. Lalu Kitai pun berbohong dengan mengatakan bahwa ada 4 inhaler yang tersisa, padahal cuma 2. Malam pun tiba dan hujan pun turun. Kitai berteduh di balik pohon yang tumbang dan beristirahat di tempat tersebut. Keesokan harinya, Kitai mulai melanjutkan perjalanannya lagi. Namun saat di perjalanan, Kitai menemukan potongan tangan babon. Dan ternyata banyak sekali babon-babon yang mati. Cypher pun menganalisanya dan hasil menunjukkan bahwa itu merupakan perbuatan sang Ursa. Dapat disimpulkan di sini bahwa Ursa itu masih hidup. Ketika melanjutkan perjalanan, air terjun tersebut sangat curam, yang tak mungkin bisa dilalui oleh Kitai. Dan Kitai pun memberitahu Cypher bahwa sebenarnya inhalernya cuma tersisa 2 buah saja. Mendengar itu, Cypher pun menyuruh Kitai untuk kembali. Karena berdasarkan analisis komputernya, tidak memungkinkan untuk sampai ke sana hanya dengan 2 inhaler saja. Sebenarnya ada cara lain yang memungkinkan, yaitu dengan cara melompati air terjun tersebut. Tetapi Cypher tidak memberitahukan hal tersebut karena mempedulikan keadaan Kitai. Kitai tak menyerah. Mengingat kakaknya yang mati oleh Ursa, dia berniat menjadi seorang ghost. Kitai pun langsung terjun. Namun saat itu juga ada makhluk yang mendekati Kitai. Ternyata makhluk tersebut adalah burung elang raksasa yang akan menangkap Kitai. Dan akhirnya Kitai pun tertangkap. Saat terbangun dari pingsannya, Kitai ternyata dibawa ke sarang burung tadi. Di situ juga ada bayi burung yang baru menetas. Ketika hendak kabur, ternyata banyak kawanan singa hutan yang ingin memangsa anak burung itu. Kitai pun mencoba untuk mengusir kawanan singa itu. No! Leave them alone! Ketika Kitai sedang bertarung, dia dibantu dengan induk burung tersebut. Mereka pun berhasil mengusir kawanan singa itu. Namun naas, anak si burung itu mati semua. Dan akibat pertarungan itu, alat komunikasi si Kitai satu-satunya rusak. Dengan inhaler yang tinggal tersisa 1, Kitai melanjutkan perjalanannya. Dia menyusuri sungai dengan perahu kayu yang disambung-sambung. Karena lelah, Kitai pun tertidur. Setelah beberapa saat, Senshi ada di dalam mimpinya. Lalu Senshi menyuruh Kitai untuk segera bangun karena dalam bahaya. Ternyata ketika terbangun waktu sudah sore. Lingkungan di sekitar pun mulai berubah menjadi es. Kitai mencoba menghindar, namun sudah terlambat. Kitai pun kedinginan dan sedikit demi sedikit tubuhnya mulai menjadi es. Setengah sadar, tiba-tiba ada yang menyeret Kitai. Dan ternyata yang menyeretnya adalah burung raksasa yang tadi. Kitai diselamatkan oleh burung raksasa tersebut. Burung itu melindungi Kitai dengan tubuhnya. Mungkin burung itu ingin membalas budi karena Kitai telah membantunya dari singa hutan. Kitai pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi napasnya yang sesak karena inhalernya sudah habis. Namun di sini Kitai menemukan sebuah puing pesawat yang menandakan Kitai sudah mendekati lokasi ekor pesawat. Kitai pun memanjat pohon untuk melihat lebih luas. Dan benar saja, Kitai melihat ekor pesawat yang jaraknya tak jauh dari sana. Kitai pun segera menuju lokasi dari ekor pesawat itu dan mencari inhaler terlebih dahulu agar pernapasannya kembali normal, serta mengambil senjata, yaitu pedang yang mempunyai bentuk yang bisa diubah-ubah. Sementara itu, Cypher sudah tertahan lagi menahan rasa sakit di kakinya, yang membuat dirinya berhalusinasi dan berpikir akan mati. Khawatir, ini Jenderal OP bos, tapi kok kakinya malah dibuat cedera. Akhirnya Kitai pun menemukan suar darurat, namun tak bisa menembakkan sinyal karena Kitai berada di tempat yang rendah. Dia pun melihat ke arah puncak gunung dan mencoba untuk menembakkan suar tersebut di gunung itu. Dalam perjalanan menuju puncak gunung, ternyata Ursa juga berada tidak jauh dari sana. Dan Ursa tersebut langsung mengejar Kitai. Kitai pun lari memasuki gua.
Lalu mereka pun bertemu. Kitai mencoba kabur dari sang Ursa. Dia memanjat ke atas gua. Pada saat mau menembakkan suar, sembari mencari sinyal, Kitai terbanting oleh Ursa yang membuatnya merasakan kesakitan yang amat sakit. Lalu Kitai mengingat kembali kematian dari Senshi. Kemudian hal itu membuat Kitai ini sangat marah dan ingin sangat balas dendam kepada si Ursa. Dan tiba-tiba seketika itu juga rasa takut hilang dan menjadi keberanian. Akhirnya Ursa tak bisa melihat Kitai. Dan dengan santainya Kitai malah berjalan, lalu membantai si Ursa tersebut. Mamam. Makanya jangan macam-macam kalau player udah ngambil blue buff. Setelah menghabisi Ursa tersebut, Kitai pun langsung menembakkan suar. Bantuan pun datang menjemput mereka. Dan film ini pun ditutup dengan Cypher yang sangat bangga kepada Kitai karena berhasil menyelamatkan mereka berdua dari sana. Dan dia juga bangga kepada Kitai karena berhasil menjadi ghost. Cocuit. Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah kalian harus belajar menghargai orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian itu galak, tetapi pada dasarnya mereka itu sangat menyayangi kalian dan mereka ingin yang terbaik untuk kalian. Terima kasih buat semuanya. Saya mohon maaf apabila ada satu kata atau dua kata yang salah, karena saya ini masih newbie ya dalam dunia perfilman alur. Kedepannya saya akan berjanji untuk lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.